Halo guys, perkenalkan nama saya Putu Gede Dipa Ardinata, nomor absen 14 dari kelas seksi 5. Di sini saya akan membahas tentang ilmu ekonomi, kelangkaan, jenis kelangkaan, penyebab kelangkaan, dampak kelangkaan, cara mengatasi kelangkaan, dan saya juga akan mendatangi salah satu narasumber yang terkena dampak dari kelangkaan BBM. Yang pertama saya akan bahaslah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya alam yang terbatas. Yang kedua adalah jenis kelangkaan. Jenis kelangkaan yang pertama adalah kelangkaan sumber daya manusia. Yang kedua, kelangkaan sumber daya alam. Yang ketiga, kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Dan yang terakhir, kelangkaan sumber daya modal. Penyebab kelangkaan. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Semakin banyak terdapatnya penduduk, maka kebutuhannya pasti akan terus meningkat. Yang kedua, kemampuan produksi. Yang ketiga, perbedaan letak geografis. Contohnya, di setiap daerah pasti memiliki kebutuhan atau produksi yang berbeda-beda. Contohnya di daerah dataran rendah. Di daerah daratan rendah, penghasilannya kebanyakan adalah nelayan. Sedangkan di daerah daratan tinggi kan pasti dia akan melakukan kegiatan perkebunan. Seperti itu contohnya. Keempat, bencana alam. Contohnya adalah gunung meletus, tsunami, dan lainnya. Yang terakhir, pandemi. Seperti yang kita alami saat ini, pandemi COVID-19 banyak dampaknya dari segi ekonomi, dari segi modal, dan sumber daya alam. Dampak kelangkaan. Yang pertama, kenaikan harga. Karena semakin barang itu langka, maka orang-orang akan berebut untuk mendapatkan barang tersebut, sehingga ia berani menawar dengan harga yang paling mahal. Kedua, pengangguran meningkat. Karena kelangkaan dari barang itu, orang yang bekerja di tempat atau mengolah barang tersebut akan mengalami kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, kriminalitas meningkat. Dengan kehilangan pekerjaan, maka akan bertambahnya pengangguran, sedangkan kebutuhan hidup itu harus terpenuhi. Maka dari situlah orang-orang banyak mengambil jalan pintas, salah satunya melakukan kriminalitas untuk mendapatkan barang yang dia butuhkan. Angka kemiskinan meningkat karena kehilangan pekerjaan itu akan meningkatkan pengangguran dan orang-orang tidak akan mendapatkan penghasilan. Yang terakhir, cara mengatasi kelangkaan. Yang pertama, menyusun skala prioritas. Yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga, memelihara kelestarian alam. Dan yang terakhir, memanfaatkan sumber daya pengganti. Sekian pembawaan materi dari saya. Sekarang saya akan mendatangi salah satu narasumber yang terkena dampak dari kenaikan BBM atau kelangkaan BBM. Di sini saya sudah berada di depan rumah salah satu narasumber yang terkena dampak dari kenaikan BBM atau kelangkaan BBM. Yuk kita datangi salah satu narasumber yang terkena dampak dan kenaikan BBM. Di sini saya sudah bersama salah satu narasumber yang mengalami dampak dari kenaikan BBM atau kelangkaan BBM di Indonesia saat ini. Di sini saya akan meminta waktu Bapak sebentar untuk berwawancara bersama saya terkait dampak yang Bapak alami saat kenaikan harga BBM sebagai pemandu wisata. Yang pertama, menurut Pak Wayan sendiri, apa pengaruh kenaikan BBM tersebut pada kehidupan sehari-hari Pak Wayan sebagai pemandu wisata atau bisa disebut juga sebagai Yang jelas dengan naiknya harga BBM sangat-sangat mempengaruhi kehidupan saya. Karena kenaikan harga BBM akan menyebabkan pengeluaran saya di pariwisata
semakin bertambah, misalnya membeli minyak itu sangat-sangat mempengaruhi dan menambah pengeluaran saya setiap hari. Yang kedua, menurut Pak Wayan, apa yang menyebabkan kelangkaan BBM ini? Menurut saya kenaikan harga BBM karena BBM itu kan sumber daya alam. Sumber daya alam itu kan sangat-sangat terbatas. Sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Makanya dari tahun ke tahun pasti akan menyebabkan adanya kelangkaan BBM itu sendiri karena terus digunakan. Itu menurut saya. Kalau semakin hari digunakan pasti harganya terus akan naik ya Pak ya. Kayaknya memang begitu. Yang terakhir yang saya mau tanya pada Pak Wayan, Iya. kira-kira karena kenaikan harga BBM ini, omset Pak Wayan sebagai pemandu wisata naik, turun atau biasa-biasa saja karena kenaikan harga BBM? Dengan kenaikan harga BBM yang jelas pengeluaran saya setiap harinya jelas-jelas bertambah. Makanya penghasilan saya jelas turun deh. Makanya dengan adanya kenaikan BBM itu menyebabkan pendapatan saya setiap harinya sedikit menurun. Itulah menurut saya. Terima kasih Pak Wayan Terima kasih, atas sama-sama. waktu wawancaranya. Saya mohon izin pamit. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you.